Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cita-Citaku. Nah, kali ini saya membahas lagi tentang tes TIU. Jadi di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 itu ada tes TIU, tes TWK, dan tes TKP. Di tes TIU itu ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Nah, kali ini saya akan bahas di bagian kemampuan figural, yaitu tes figural TIU-nya, bagaimana tips dan trik menjawab soal ini, dan bagaimana saja bentuk soalnya. Oke, nah yang pertama itu ada namanya tes analogi gambar. Jadi nanti akan ada 3, analogi gambar, serial, sama ketidaksamaan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Di video yang sekarang saya akan bahas tes analogi gambar beserta soalnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, jadi tes analogi gambar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian, menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, berdasarkan tujuan yang tertera di Permenpan RB tersebut, maka dalam tes ini terdapat 4 buah gambar dan 5 pilihan jawaban. Nah, misal nanti nih disajikan gambar 1 dan 2 yang mempunyai suatu hubungan tertentu. Hubungan ini yang harus kita nanti perhatikan. Kemudian kita perlu memilih salah satu gambar dari pilihan jawaban sebagai gambar 4 agar hubungan antara gambar 3 dan 4 seperti hubungan antara gambar 1 dan 2. Oke. Hubungan tersebut bisa berupa penghilangan bentuk, penggabungan, penambahan, perputaran, perubahan bentuk, proyeksi, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman dan Bapak Ibu mungkin masih maksudnya gimana sih? Ayo kita langsung ke soalnya saja. Oh, maaf, ada tips dan triknya dulu. Nah, tips yang pertama, perhatikan dengan seksama perubahan dari 2 gambar yang disajikan. Jadi, perlihatkan maksudnya ini, perubahan itu bisa membantu kita untuk melihat hubungannya seperti apa. Kemudian, tentukan apa saja yang berubah dan bagaimana perubahannya. Nah, lalu ketika kita sudah tahu, oh ternyata berubahnya seperti ini, oh hubungannya ini toh. Nah, baru kita aplikasikan tuh perubahan tersebut pada gambar 3 dan pilih gambar yang sesuai dari pilihan jawaban. Jadi kita aplikasikan kalau perubahan ketiga ini nanti hubungannya akan seperti ini, gambarnya kayak mana ya? Yang pilihan jawaban mana yang tepat ya? Oke, lanjut nih ke soalnya. Yang pertama, tentukan hubungan yang sesuai antara gambar 3 dan 4 dengan memilih gambar yang sesuai. Berarti sesuai dengan kisi-kisi ya. Jadi teman-teman kenapa sih perlu untuk mempelajari bentuk-bentuk soal. Jadi pas melihat soal itu nggak kagok, nggak pusing. Jadi langsung tahu, oh jadi kalau soalnya memilih gambar yang sesuai ada kata hubungan nih. Oh berarti ini kita lihat dulu nih gambar 1 dan 2 bedanya di mana. Hubungannya apa? Maaf, hubungannya apa? Nah, di sini gambar 1 teman-teman lihat ada 1 lingkaran hitam. Di gambar kedua ada 2 lingkaran hitam, berarti nambah ya. Lingkaran hitamnya nambah. Kemudian ini apa namanya dibentuk persegi panjangnya. Awalnya panjang, tiba-tiba ini dipendek. Oh, dia memendek. Nah, kemudian kita lihat arahnya yang di sini itu putarannya seperti membentuk suatu sirkuit ya. Nah, nih. Atau misalnya ini kalau kita hasil dari rotasi, ini kita bisa rotasikan hasil rotasinya berapa gitu ya. Jadi lebih gampangnya kita lihat oh seperti sirkuit. Nah, bagaimana kalau misalnya gambar 3 kita kaitkan seperti hubungan 1 dan 2. Yang pertama kita lihat bulatannya dari bulatannya tambah 1. Nah, di gambar 3 kan bulatannya ada 3. Nah, berarti di gambar 4 ada 4. Kita cari nih di pilihan ganda. Ada yang A memenuhi, yang B tidak, yang C memenuhi, yang D tidak, yang E tidak memenuhi. Nah, lanjut. Kita lihat dari perseginya. Oke, ini kan kecil ya kotaknya, otomatis kemungkinan besar dia hilang. Nah,
Di gambar A sama C sama dia hilang. Sekarang bagaimana bentuk panahnya? Nih panahnya satu ada ke sini ya. Nah, andaikan ini kita ikutin arahnya seperti sirkuit ya. Jadi kita lihat dia seperti sirkuit nih. Oke. Nah, ini kita coba juga mutar. Set. Oke. Kelihatan ya nanti gambarnya akan seperti yang C. Jadi jawabannya adalah C. Gampang ya. Nah, kalau misalnya sudah bisa melihat hubungannya, lanjut deh ke nomor yang kedua. Nah, di nomor kedua ini sama kita lihat hubungan dulu. Dari 1 sama 2 apa sih hubungannya? Yang pertama kita lihat dulu yang kita bisa perhatikan. Oh, ini hitam pekat. Atau maksudnya ditebalkan ya hitamnya. Ini juga hitamnya ditebalkan. Terus kan dia bentuknya melingkar nih ya. Ini melingkar satu, ada lingkarannya lagi, ada lingkaran lagi dan saling terhubung. Nah, ini juga dia saling terhubung ya. Dia saling terhubung. Kemudian yang keduanya terhubung, yang ketiganya terhubung. Jadi dari sini saya bisa mengasumsikan kalau dia ini sama-sama, kalau yang satunya itu pekat, berarti yang gambar keduanya juga harus pekat. Kemudian kalau dia terhubung, yang keduanya harus terhubung. Nah, coba kita aplikasikan di gambar ketiga. Kita lihat ini seperti lingkaran yang terdiri dari beberapa lingkaran di dalamnya ya. Jadi coba kita hitung dulu, ada lingkaran pertama, kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus lingkarannya ini tidak tidak nyambung ya, berpisah lingkarannya ini. Tidak ada garis yang nyambung antar lingkaran. Berarti kita bisa lihat mana gambar-gambar yang terpisah. Ini tidak ya. Yang C mungkin, yang D mungkin, yang E mungkin. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini kan dia tidak pekat ya, maksudnya tidak tebal garisnya, berarti yang E ini tidak mungkin. Selanjutnya kita lihat lagi, ini ada berapa lingkaran di dalamnya? Ada 5. Berarti yang paling memungkinkan adalah yang D, yang C salah. Atau jika teman-teman langsung saja melihat hubungannya ada 5 lingkaran di dalam gambar 3, langsung pilih yang 5 lingkaran. Nah, yang 5 lingkaran itu kan adalah D dengan E. Nah, terus teman-teman tahu nih, oh dia kan ini tidak pekat ya, berarti jawabannya yang D, bukan yang E. Nah, itu lebih cepat lagi sebenarnya. Oke, pokoknya kalau mengerjakan soal ini, sekreatif teman-teman bisa mengerjakannya seefisien mungkin. Oke, sekarang yang soal ketiga. Ini lihatnya ada gambar segitiga 2 di sini, ada gambar panjang, terus ini panah, lalu ini jadi garis. Nah, ini saya mengasumsikannya ketika gambar ini yang 2 garis kotak-kotak nih ya, ini itu berubah jadi garis. Jadi yang awalnya dia bentuknya persegi panjang, dia menjadi sebuah garis, tapi dia diputar sejauh 90 derajat. Ya, jadi yang awalnya tegak menjadi vertikal. Kemudian ini yang segitiga itu juga sama. Jadi satu gambar nih, gambar yang satu ini saya putar 90 derajat ke kanan. Oke, setelah saya putar 90 derajat ke kanan, nanti ini ada ditambah garis. Nah, jadi muncullah nih garis. Jadi yang awalnya dia bangun dia bentuknya segitiga, jadi bentuk tanda panah ini juga sehingga bentuknya seperti nomor 2. Oke, jadi saya tahu nih hubungannya. Oh, yang pertama diputar sejauh 90 derajat ke kanan, kemudian yang bentuknya segitiga jadi bentuk panah, jadi yang bentuk persegi jadi garis. Nah, berarti di nomor 3 saya bisa buat juga nih. Saya putar 90 derajat ke kanan, gambar yang saya dapat itu, kalau teman-teman bisa memprediksinya hanya ada 1. Ya, kalau misalnya saya putar 90 derajat hanya ada 1. Kenapa? Karena yang gambar A ini tetap, ya, ataupun misalnya kalau diputar ini 180 derajat. Yang C ini garis bawahnya tetap ya, tidak. Yang D ini benar tapi kok posisi panahnya jadi ke bawah ya, harusnya dia ke kanan kalau kita putar. Jadi kalau teman-teman bayangin nih, ini kalau saya putar, itu pasti nanti yang di atas itu jadi yang atas yang segitiga ini, 2 segitiga ini awalnya bentuknya
vertikal, tegak, nanti akan jadi mendatar. Nah, yang D ini sayangnya mendatarnya di bawah garis, nanti tidak sesuai. Yang E ini diputar sejauh ke kiri 90 derajat, bukan ke kanan. Nah, ini nih hasil putaran yang ke kirinya. Yang E berarti salah. Itu jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, kalau teman-teman pada saat mengerjakan melatih soal nih, saya punya caranya gimana sih biar bisa putar-putar. Teman-teman perlu misalnya pas belajar nih, aduh bingung gimana sih caranya nih mutar-mutarnya, terus kertasnya diputar bolak-balik itu kan, apalagi kalau gambarnya kecil terus teman-teman pakai buku yang tebal, wah nanti malah pusing. Nah, jadi usahakan belajar dari file-file yang bisa teman-teman unduh berbentuk PDF atau gambar-gambar dari internet. Nah, itu teman-teman copy atau nih ya saya kasih tahu caranya. Start dulu. Ini saya keluarkan dulu ya. Nah, saya sharing lah ya caranya gimana. Jadi tuh di setiap komputer menurut saya itu ada snipping tool ya. Ada yang namanya snipping tool. Ini untuk teman-teman biar bisa belajar sebagai bahan belajar, tapi kalau misalnya untuk ujian nggak bisa ya. Nah, jadi di snipping tool ini teman-teman ambil aja gambar yang jadi di pertanyaan. Maaf, sebentar saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, ini teman-teman ambil gambarnya. Jadi misalnya teman-teman mau ngerjain soal bentuk seperti ini, terus ingin tahu hubungannya apa, ingin belajar ya biar tahu oh putarannya seperti apa. Ini ambil gambarnya. Oke, udah tercopy ya. Udah tercopy, klik yang bagian ini copy. Nah, ambil udah terpotong tadi gambar itu, di copy, terus dipastekan aja, bisa di Word, bisa di PowerPoint, bebas. Udah dapat nih agak dibesar dikit biar nggak susah. Ini teman-teman bisa putarnya dengan bantuan picture format. Jadi di picture format ini silahkan teman-teman klik, kemudian di bagian ada rotasi, nah rotasi objek, rotasikan. Jadi itu membantu teman-teman untuk memutar objek tanpa membolak-balik buku gitu. Jadi kalau teman-teman belajar lewat laptop bisa banget. Terbantu banget ya untuk membantu apa ya? Menimbulkan membantu imajinasi kita itu semakin terasah. Nalar kita semakin terasah. Oke. Nah, kalau kita rotasikan 90 derajat ke kanan, ini rotasi right 90 derajat, berarti rotasikan 90 derajat tuh. Lihat ya teman-teman, di sini mirip banget dengan gambar 2, hanya tinggal kita buat yang awalnya garisnya, yang awalnya dia bentuk persegi menjadi garis, yang awalnya segitiga menjadi bentuk panah. Nah, gitu ya. Berarti kalau saya buat yang tadi jawabannya ini, oke. Nah, ini kita sama caranya di crop bagian yang kita ambil, bukan crop ya namanya ya, apa ya? Pilih gitu kan. Terus kita klik copy, terus di bagian Word atau PowerPoint silakan di Ctrl F, Ctrl V, Ctrl V, ataupun langsung paste, klik kanan paste, boleh ya, atau langsung klik kanan paste boleh juga. Kalau merasa gambarnya kekecilan silakan diperbesar. Nah, kemudian nih kita utak-atik aja. Oke, kita rotasikan yang sama tadi 90 derajat. Nah, gambar ini kan yang mirip, bukan yang E. Gambar yang mana adalah yang B. Gitu. Itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan teman-teman untuk belajar tes figural. Biar lebih mempermudah lah membayangkannya. Jadi nanti pas ngerjain soal-soal selanjutnya udah punya bayangan nih, oh kalau rotasi kanan tuh seperti ini, rotasi kiri tuh seperti ini, kayak gitu. Oke, semoga membantu ya. Kita lanjut aja ke nomor 4-nya sebentar. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Oke, di nomor 4 sama kita perhatikan. Nah, di sini ada gambar yang saling beda. Kalau saling beda seperti ini, kalau saya langsung aja melihat jangan-jangan dia mainnya ke sisi, banyak sisi dari setiap bidang. Yang ini kan segitiga, berarti sisinya ada 3. Segi 4, berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti dia nih di sini ini 3, di sini 4. Nah, nanti ini jadinya lanjut ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak keempat.
Ini berarti tadi 3, 4. Oh, dia langsung miring ke sini ya ternyata. Langsung ke bawah. 1. Jadi kalau misalnya ini kotak yang pertama, ini yang 2, ini 3, ini 4 ya. Berarti ini kalau 3, 4 di sininya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini dihapus aja biar teman-teman nggak bingung. Nah, jadi kita langsung lihat ke sisinya aja. Kita langsung lihat ke sisi. Yang ini segitiga, berarti 3, segi 4, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ini 5. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke. Berarti langsung aja kita bisa mengaplikasikannya ke yang gambar 3 untuk dapat gambar 4. Nah, di gambar 3 ini 1, 2, 3, 4, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nah, berarti kita perlu cari gambar yang kotaknya di sebelah sini nih. Kita lihat. Oke, wah sama semua bentuknya. Berarti 4, 5 kita butuh cari yang segi 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bisa dipakai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, maaf, ini tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Ini posisinya malah tidak sesuai ya. Tidak tepat. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi nih. Yang mana yang benar antara A sama D. Tadi kan 4, 5, berarti 6. Harusnya 7 ya. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, maaf, ini 8. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti jawabannya adalah yang D. Mudah ya? Jadi tinggal lihat seginya. Jadi pada saat baca soal, diam sejenak, pikirkan, tapi jangan lama-lama, beberapa detik aja. Baru habis itu action untuk menjawab soalnya. Oke, lanjut di nomor terakhir untuk contoh kali ini tes serial part 1 ya. Semoga ada part-part selanjutnya. Ini kita mencari hubungan dari gambar 3 dan 4 sama. Jadi kita lihat nomor 1 dengan nomor 2 apa sih yang terjadi? Nah, ternyata segitiga yang ada di atas ini sebelah kiri atas dari entah kayu, entah apa ini, persegi panjang lah. Itu ternyata di sini akan jadi masuk ke persegi panjangnya. Nah, persegi panjangnya jadi besar ya. Nah, awalnya ini ada isi warna hitamnya, di sini jadi titik-titik tuh. Kemudian yang lingkaran yang awalnya di sebelah kanan bawah jadi sebelah kiri atas dan dia jadi diwarnain mirip dengan yang segitiga. Oh, jadi yang segitiga itu jadi seperti lingkaran warnanya ya. Yang lingkaran jadi seperti segitiga. Tapi ingat segitiganya masuk ke dalam sini. Jadi posisi yang berada di sini masuk. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih sekarang. Yang berada di dekat kayu, ini yang untuk gambar 3 ya. Itu adalah bentuk dari persegi. Nah, berarti nanti bentuk persegi ini masuk ke dalam sini. Mana yang masuk? Oh, A, B, C, D, E masuk semua ya. Jadi perseginya masuk. Kemudian kita lihat posisinya itu harusnya sebelah kiri. Nah, karena kan dia awalnya sebelah kanan, kalau mengikuti pola ini, awalnya dia kiri jadi kanan, maka yang kanan jadi kiri, mendekat searah dengan yang bola ini. Ya, searah dengan bola, berarti harusnya di sini posisinya. Kita lihat, A sesuai, B sesuai, C sesuai, D sama E tidak. Oke, D sama E bukan. Lanjut lagi. Nah, pada saat dia sudah dimasukkan ke dalam, dia mengikuti pola warna atau pola bentuk dari yang lingkaran. Yang lingkaran kan titik-titik. Mana yang titik-titik? A tidak memenuhi. Yang B memenuhi ya. Ini titik-titik. Ini juga titik-titik yang C. Nah, sekarang kita lihat lingkarannya. Lingkarannya jadi menempati posisi yang di atas persegi awal. Berarti dia harusnya nanti lingkaran ini jatuhnya ke daerah sini. Nah, kita lihat. Sama ternyata B dan C ya. Cuman bedanya ketika dia sudah menempati posisi yang persegi ini awal, ya, yang di atasnya ini, di atas persegi ini, warnanya berubah mengikuti warna persegi. Jadi persegi ini kan putih polos. Jadi lingkaran ini nanti warnanya putih polos. Nah, yang putih polos adalah yang D.
Nah, seperti itu teman-teman cara menjawabnya. Jadi tidak perlu terlalu pusing. Yang penting itu menurut saya adalah kondisi kesehatan kita itu sedang fit, terus kita lagi tidak pusing, terus kita juga pikirannya fresh lah, jangan terlalu tertekan dengan soal-soal. Dan yang paling penting sih menurut saya kalau bisa jangan terlalu sering lihat waktu. Setidaknya paling setelah mengerjakan 20 soal atau berapa soal lah yang baru cek dulu, oh jangan sampai saya ngerjainnya terlalu lama nih. Nah, teman-teman nanti manajemen waktunya bisa disesuaikan dengan cara teman-teman atau Bapak Ibu sekalian saat mengerjakan sesuatu. Jadi bisa dilihat dari situ, oh ternyata saya kalau ngerjakan TWK lebih cepat, view-nya kadang lama. Nah, jadi nanti dilihat nih di TWK nih harus berapa menit atau harus berapa detik supaya bisa mengcover pada saat menjawab view. Oke, jadi sekian. Ini adalah referensinya. Jadi referensinya ini, referensinya bukan dari CAT ya. Yang kemarin itu baru dari CAT. Jadi referensinya ini dari beberapa sumber yang saya dapatkan ya. Teman-teman dan Bapak Ibu rekan sekalian bisa mengunduhnya di citacitaku.my.id. Nah, jika waktunya memungkinkan saya akan menuliskan linknya di deskripsi box. Tapi kalau misalnya tidak ada link di deskripsi box, tinggal Bapak Ibu buka citacitaku.my.id. Di situ soal-soal yang sudah kami bahas di YouTube ini tertera, jadi tinggal diunduh. Dan cara pengunduhannya juga ada tutorialnya. Oke, jika Bapak Ibu suka dengan video kali ini, silahkan klik tombol like. Jika ingin di-share ke teman-teman yang lain untuk sebagai bahan pertimbangan belajar, silahkan di-share dan jangan lupa di-subscribe. Oke, untuk mendukung perkembangan channel ini. Oke, jika Bapak Ibu juga punya soal-soal tes figural yang ingin didiskusikan dengan kami, silahkan saja kirim di kolom komentar atau kirim di media sosial kami atau kirim ke email kami yang tertera di website citacitaku.my.id. Kami akan berusaha untuk menjawabnya dan men-sharingkannya di YouTube ini. Oke, terima kasih. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.